Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto, seusai 2 turnamen mini kemarin gitu ya, dari mulai Piala Presiden dan juga dari Dewata Challenge Series ini, Persib Bandung kita prediksi akan melakukan satu rotasi, atau Igor Tolic atau Coach Igor ini memang akan setidaknya merubah, adalah yang dirubah, baik itu dari skema bermain, dari penentuan pemain utama, pemain lapis kedua, dan lapis-lapis selanjutnya gitu ya, sanes lapis legit pokoknya mah, yang mana ini juga menjadi satu perhatian bahwa akan ada juga sepertinya gitu ya perubahan dari komposisi pemain juga ya, yang kita tahu tidak akan banyak gitu ya merubah komposisinya ya, mungkin hanya 1 atau 2 orang lagi yang bisa dimanfaatkan untuk menambal atau setidaknya apa ya istilahnya tuh, menjadi rotasi jika lapis pertama kurang maksimal, bisa dimasukkan sebagai opsi tambahan, bisa opsi kedua atau opsi ketiga. Jadi kedalaman squad ini Persib Bandung sepertinya beberapa sektor sudah oke, sudah bisa lah gitu ya untuk bermain cepat atau bermain dengan tempo tinggi dan juga tempo yang memang melelahkan gitu ya. Nah, beberapa posisi sudah ada teman-teman, tapi beberapa posisi yang lain ini yang cukup agak sedikit harus dibenahi gitu ya. Jadi ya sebetulnya kalau tidak ditambah juga cukup, namun ditambah, kalaupun ditambah itu jauh lebih baik. Nah, jauh lebih baik ya ditambah aja gitu ya. Dari striker mungkin gitu ya, dari penjaga gawang juga ini memang memerlukan satu pelapis yang ada lah, ayo piriteun cek bahasa Sunda mah gitu ya teman-teman. Jadi kalau Teja gitu ya tidak dimainkan, penggantinya Fitrah juga sebetulnya saya pikir oke gitu ya dalam pembacaan bola, namun ya namanya masih muda, masih mungkin merasa apa tuh namanya itu, waduh ini bagaimana gitu ya. Yang penting lah ada satu kiper lagi aja lah minimal gitu ya. Jadi kiper utamanya bisa Teja, kiper keduanya kemungkinan mungkin nanti ada kiper baru, atau ketiganya ya kiper Fitrah, itu sudah cukup menurut saya. Jadi kalau hanya Teja dan Fitrah ini agak sedikit was-was, walaupun tidak mengesampingkan skill keduanya gitu ya. Saya akuin kedua penjaga gawang Persib kali ini gitu ya, atau yang saat ini ada itu semuanya bagus, bahkan ada beberapa penjaga gawang yang lainnya juga, tapi yang jelas minimal adalah satu tambahan penjaga gawang lagi gitu ya teman-teman, baik asing ataupun lokal. Nu penting mah yang terbaik untuk Persib Bandung itu mah mangga nyanggakeun aja ke Igor Tolic, tapi sesuai dengan prediksi kami sepertinya Persib Bandung memang akan setidaknya mendatangkan pemain lagi gitu ya, ya entah di posisi penjaga gawang atau striker atau posisi yang lain. Nah, kita nggak tahu, tapi yang jelas kalau striker dan penjaga gawang itu dua posisi yang memang kita prediksi gitu ya teman-teman, tapi ya bisa salah, bisa gitu ya, bisa juga ya memang akhirnya tidak ada pembelian di posisi itu, ya nggak apa-apa juga, itu kan hak dari Coach Igor juga gitu ya teman-teman. Tapi kita selalu ngambil benang biru dari beberapa data, fakta dan statistik yang ada gitu ya. Jadi ya ada beberapa tahapan yang kurang, dan saya pikir Coach Igor juga dengan para asistennya ini mengetahui lah beberapa titik yang kurang gitu ya teman-teman. Nah, ini juga yang mana
dari kabar menarik yang mungkin teman-teman perlu dengar gitu ya. Ya ini jadikan intermezzo saja bahwa kan sebetulnya Persib Bandung mempunyai tim satelit di Liga 2 gitu ya, yaitu PSGC Ciamis teman-teman. Nah ini juga memang agak sedikit apa ditunggu-tunggu nggak datang-datang katanya pemain dari pusat nih yang diharapkan bisa membantu PSGC Ciamis gitu ya untuk meraih hasil maksimal di Liga musim depan, tapi belum datang. Siapa yang kira-kira akan dikirim ke PSGC? Nah salah satunya kalau pemain asing, tadinya kabar-kabarnya katanya Ramon menolak kalau memang turun kasta, jadi lebih baik ya di kasta pertama gitu ya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, yang penting tidak turun kasta. Nah ini ya masih debatable teman-teman, masih bisa diperdebatkan rumors ini, tapi yang jelas kalau menurut kami ya mau kemanapun itu sepertinya bukan berarti tidak mensupport pemain Persib yang ada saat ini ya teman-teman, tapi kan kita juga harus memberikan masukan, oh ini posisi yang kurang, itu yang kurang ya. Selebihnya mah tim pelatih yang menentukan dan manajemen. Kalau tim pelatih bilang enggak kok Ramon masih bisa diperbaiki, Ramon masih oke di Persib Bandung, ya itu mah mangga, nyanggakeun nggak apa-apa gitu. Kalau kita mah kan tidak tidak nyuruh, tidak bagaimana, enggak, itu kita hanya ngasih beberapa data dan statistik, dan kami yakin pun tim pelatih mempunyai gitu ya analisa, tim analis dari manajemen Persib juga pasti ada lah gitu ya, catatan beberapa pemain yang memiliki perform yang sudah standar yang diinginkan Igor Tolis atau yang di bawah standar itu ya ada lah pokoknya gitu ya. Jadi ya apa yang kita kemukakan insya Allah ada dasar data dan faktanya gitu ya teman-teman. Baik, nah ini juga menjadi satu sorotan bahwa ada kekhawatiran gitu ya dari laga kemarin malam mengenai beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto juga mengenai aduh ini striker kurang tajam, ini segala macam. Nah ini juga memang tidak menutup kemungkinan teman-teman gitu ya, kalau katakanlah dari mulai asisten pelatih striker apakah memang akan mendatangkan lagi atau tidak, ini kita tanyakan juga atau kita cari jawabannya juga memang tidak ada teman-teman gitu ya, tidak ada rencana baik itu dari tim pelatih maupun manajemen untuk mendatangkan pelatih striker. Jadi buat Bobotoh mungkin masih ada yang bertanya kenapa tidak mendatangkan pelatih striker lagi atau asisten pelatih striker. Ya jawabannya simpel bahwa Igor Tolis sudah mempunyai semua karakter gitu ya, karakter pemain yang bisa dilatihnya dengan asistennya yang ada saat ini. Jadi ya sudah cukup, tidak perlu menambah lagi, itu sebetulnya jawabannya. Jadi kalau awal mula Boyan datang gitu ya, musim-musim ke belakang Boyan Hodak membawa Igor Tolik membawa Goran Paulik, itu karena kan mungkin melihat wah ini Persib berada di posisi sekian waktu datang ke Persib gitu ya. Lalu dengan striker yang ada mungkin kurang, ya itulah yang diprioritaskan oleh Boyan Hodak. Tapi kalau untuk Igor Tolis ya saya pikir ya beda lagi gitu ya untuk skema bermainnya. Jadi ya sudah jawabannya sudah fix lah gitu ya, tidak akan mendatangkan pelatih striker lagi. Nah ini juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh yang lain, yang mana ini sebetulnya banyak banget yang pertanyaannya bukan hanya di kami saja, katanya di beberapa media sosial juga banyak gitu yang menanyakan Tom Haye kemana, katanya nggak ada pas perayaan kemenangan kemarin gitu ya, lalu penyerahan ya piala gitu ya, lalu juga ya pokoknya mah nggak ikut lah, begitu diganti di babak kedua tos tenongol deui ka mana gitu ya. Sama setelah itu juga sampai sekarang katanya akun Instagramnya atau akun medsosnya itu hilang. Nah ini juga kita juga sebetulnya
nggak tahu karena mungkin itu masalah pribadi gitu ya, ada apa, tapi kalau untuk yang tidak digantikannya, tidak main lagi di babak kedua ataupun tidak melakukan perayaan atau selebrasi ketika menjadi juara Dewata Challenge Series kemarin, ini kabar yang kita dapatkan bahwa Tom Haye itu ada cedera pelipis mata katanya teman-teman gitu ya, di mata kiri, dan itu pun ya setelah babak kedua diperiksa oleh tim dokter dan diputuskan untuk apa namanya itu diperiksa lebih lanjut lah di rumah sakit terdekat karena gitu ya, makanya babak kedua diganti, dibawa ke rumah sakit. Nah kabarnya begitu, jadi ya kita juga harus harus sabar gitu ya, bukan berarti Tom Haye emosinya berkelanjutan, enggak, karena mungkin ada beberapa urusan personal, ada beberapa urusan yang memang berhubungan dengan keselamatan dirinya gitu ya. Jadi ada masalah dengan pelipis matanya sehingga harus ditindaklanjuti di rumah sakit terdekat. Itu kabar terakhir yang kita terima gitu ya. Kalau memang tidak untuk masalah media sosialnya tidak aktif itu kita nggak no comment teman-teman, karena itu udah urusan pribadi gitu ya. Urusan pribadi mah ya kita nggak boleh lah ngatur-ngatur gitu ya, kenapa dinonaktifkan, kenapa hilang dan lain sebagainya. Itu mah urusan pribadi pemain, harus punya privasi, kita juga hormati aja ya. Jadi jangan dijadikan masalah kenapa-kenapanya mah, itu mah biarin aja karena sudah di luar sepak bola ya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Punten Kang, berarti Persib tahun depan langsung ACL 2-nya? Insya Allah kalau kita juara Liga 1 lagi gitu ya, karena musim depan teman-teman atau tahun depan di ACL 2 itu kita punya 2 jatah, satu lolos langsung otomatis ke fase grup, satu lagi harus kualifikasi gitu ya. Intinya mah kita dapat 2 jatah di ACL 2. Nah kalau Persib masuk lagi juara 1 gitu ya, nah itu otomatis langsung masuk ke ACL 2 musim depan ke fase grup. Tapi kalau peringkat 2 katakanlah, nah itu ya biasanya harus kualifikasi. Jadi kan yang diambil tuh posisi 1 dan 2 gitu ya. 1 lolos otomatis, yang kedua harus kualifikasi. Makanya musim depan insya Allah kita juara lagi lah teman-teman gitu ya. Nggak bosan-bosan nambah bintang di atas logo Persib Bandung. Baik, selanjutnya Kang, beredar kabar DDS comeback ke Persibnya Kang. Enggak, sama sekali hoax itu beritanya ya. Sudah beberapa kali gitu ya kalau saya sampaikan, mungkin 2 bulan yang lalu gitu ya, bahwa ada beberapa pemain yang memang dikabarkan akan comeback mantan katanya akan comeback ya. Saya pikir ini info dari mana gitu ya, sedangkan di database kita aja nggak ada nama ya, katakanlah Ciro itu berkali-kali kita udah berapa kali ngebahas Ciro, bahkan sampai teman-teman Boboto ada yang udah kesel gitu ya, Kang jangan dibales lagi katanya, atau jangan dibahas lagi pertanyaan yang nanya tentang Ciro katanya gitu ya, karena sudah kita sampaikan berkali-kali tidak ada mantan yang akan kembali gitu ya. Jadi baik itu Ciro yang walaupun beberapa minggu ke belakang pernah ada latihan di Sijalak Harupat, ya itu kan bukan berarti akan bergabung dengan salah satu tim Jawa Barat atau ke Persib juga gitu, enggak, tapi ya mungkin sedang liburan di Bandung, meningkatkan kondisi tubuh gitu ya, bisa di mana saja. Jadi baik DDS atau Ciro Alves itu tidak akan kembali ke Persib Bandung teman-teman gitu ya. Apapun alasannya tidak akan kembali ke Persib Bandung. Jadi memang tidak ada 2 nama itu, tidak ada nama mantan yang akan kembali ke Persib Bandung. Sudah, saya pikir ya itu aja lah gitu ya. Alasan yang lain-lainnya mah saya pikir nggak perlu diperbesar-besarkan ya, namanya rumor sebetulnya sah-sah saja, tapi ya sekali seharusnya teman-teman juga lebih selektif lagi gitu ya kalau masalah rumors. Baik, itu mungkin teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.